Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zafira, perwakilan dari kelompok 6 sekaligus moderator presentasi pada pagi hari ini. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Anami Sari, Atila Nugraha Hartanto, Destri Andini Putri, dan Siti Sarah Salsadita akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Kognitif dan Moral menurut Jean Piaget dan Kohlberg. Perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir menurut Jean Piaget. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya melalui teori-teori perkembangan kognitifnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Proses belajar seseorang akan mengikuti pola-pola dan tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Jadi untuk teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget itu ada 4. Yang pertama tahap sensori motor yaitu usia anak 18-24 bulan. Tahap sensori motor adalah tahap di mana bayi mengembangkan pemahaman mereka melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat, mendengar, atau dengan tindakan motorik, menggapai atau menyentuh. Nah, ciri-cirinya itu melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya, dan mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara, suka memperhatikan sesuatu lebih lama, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya, memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin merubah tempatnya. Nah, untuk yang kedua ada tahap pra-operasional. Nah, itu bayi usia 2-7 tahun. Jadi selama tahapan ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Nah, karakteristik anak pada tahapan ini itu ada self counternya sangat menonjol dan dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria termasuk kriteria yang benar. Dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Nah, untuk yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu usia anak 7-11 tahun. Nah, pada perkembangan kognitif di tahap ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Jadi anak mulai berpikir secara rasional gitu terhadap apa yang dia temui. Pada tahapan ini juga anak akan menggunakan pemikiran secara logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Itu anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, luas, volume, orientasi. Nah, untuk yang keempat itu ada tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Nah, untuk tahapan terakhir menurut Piaget ini mereka bisa disebut remaja ya. Jadi mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Jadi seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Itulah tahapan operasional formal menurut Piaget. Jadi pada usia 12 tahun ke atas ini, kondisi berpikir anak itu udah bisa bekerja secara efektif dan sistematis. Terus menganalisis secara kombinasi. Dengan demikian anak itu bisa diberi dua kemungkinan,
C1 dan C2 menghasilkan R. Anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan. Berpikir secara proporsional dan menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. Menurut IDAI, terdapat beberapa tanda gangguan kognitif pada bayi, yaitu 2 bulan, kurangnya fixation, 4 bulan, kurangnya kemampuan mata mengikuti gerak benda, 6 bulan, belum merespons atau mencari sumber suara, 9 bulan, belum babbling seperti mama, baba, dan saat 24 bulan belum ada kata berarti. Saat 36 bulan belum dapat merangkai 3 kata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan moral Kohlberg. Teori perkembangan moral Kohlberg terinspirasi dari hasil kerja psikologi Swiss yaitu Jean Piaget pada tahun 1896 sampai dengan 1980 tentang perkembangan moral kognitif. Selain Piaget, pemikiran-pemikiran Kohlberg melalui tahap-tahap yang syarat dipengaruhi oleh John Dewey Baldwin dan Emil Durkheim. Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Tahap-tahap perkembangan moral terjadi dari aktivitas spontan pada anak-anak. Kohlberg mengutarakan bahwa konsep moralitas lebih merupakan konsep yang filosofis atau etis daripada sekadar konsep tingkah laku. Dengan analisis filosofis Kohlberg sampai pada suatu kesimpulan bahwa struktur esensial moralitas adalah prinsip keadilan atau the principle of justice, dan bahwa inti dari keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsep equality dan reciprocity. Salah satu kritik terhadap teori Kohlberg adalah bahwa teori tersebut terlalu menekankan pada keadilan dan mengabaikan norma yang lainnya. Konsekuensinya, teori itu tidak akan menilai secara adekuat orang yang menggunakan aspek moral lainnya dalam bertindak. Berdasarkan hal ini, argumen yang telah dianalisis oleh Kohlberg dan psikologis rasionalis lainnya dapat dianggap hanya merupakan rasionalisasi dari keputusan intuitif. Ini berarti bahwa penalaran moral kurang relevan terhadap tindakan moral dibanding apa yang dikemukakan oleh Kohlberg. Hasil pemikiran Kohlberg tentang perkembangan anak. Salah satu hasil pemikiran yang provokatif mengenai perkembangan moral adalah pandangan Kohlberg yang berpendapat bahwa perkembangan moral didasarkan pada penalaran moral yang kemudian berkembang dalam 6 tahap perkembangan. Keenam tahap perkembangan tersebut dikelompokkan dalam 3 tingkat perkembangan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Tahapan inilah yang kemudian menjadi sebuah teori moral yang mempengaruhi dunia psikologi dan filsafat moral atau etika. Adapun uraian tentang tahapan perkembangan moral oleh Kohlberg ialah yang pertama ada tingkat prakonvensional. Tingkat prakonvensional terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, anak dalam hal melakukan suatu tindakan akan memiliki orientasi atas hukuman yang merupakan konsekuensi atas tindakan itu, serta kepatuhan dari seseorang, dalam hal ini orang yang dituakan atau kepatuhan terhadap hukum. Kemudian yang kedua ada tahap orientasi relativis instrumental. Pada tahap ini, anak tetap menilai suatu berdasarkan kemanfaatan, kesenangan, atau suatu yang buruk menjadi keburukan. Namun di sini, si anak sudah mampu belajar memperhatikan harapan dan kepentingan orang lain. Yang kedua ada tingkat konvensional. Tingkat konvensional terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi anak manis. Pada tahap ini terjadi sebuah proses perkembangan ke arah sosialitas dan moralitas kelompok, kesadaran dan kepedulian atas kelompok akrab, serta tercipta sebuah penilaian akan dirinya di hadapan komunitas atau kelompok. Tahap yang kedua ada tahap orientasi hukum dan ketertiban. Pada kondisi ini, seseorang sudah mulai beranjak pada orientasi hukum legal atau peraturan yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang tertib dan nyaman dalam kelompok atau komunitas. Kemudian yang terakhir ada tingkat pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada tahap orientasi kontrak sosial legalistik. Tahap ini merupakan suatu kondisi di mana penekanan terhadap hak dan kewajiban cukup ditekankan,
sehingga proses demokratisasi terjadi. Pada tahap ini juga muncul sebuah sikap cinta tanah air dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian tahap yang kedua ada tahap orientasi prinsip etika universal. Pada situasi ini di mana orang dalam melakukan tindakan mencoba untuk sesuai dengan nurani serta prinsip-prinsip moral universal. Adapun syarat atas prinsip moral universal menurut Kohlberg yakni komprehensif, universal, dan konsisten. Sedangkan prinsip universal itu ialah keadilan, prinsip perlakuan timbal balik atau resiprositas, kesamaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sifat dan karakter khusus perkembangan moral Kohlberg. Pada teori Kohlberg, perkembangan moral memiliki sifat dan karakter khusus. Adapun sifat dan karakter khususnya yaitu A. Perkembangan setiap tahap-tahap selalu berlangsung dengan cara yang sama. Dalam arti, si anak dari tahap pertama berlanjut ke tahap kedua. B. Bahwa orang atau anak hanya dapat mengerti penalaran moral satu tahap di atas tahap di mana ia berada. C. Bahwa orang secara kognitif memiliki ketertarikan pada cara berpikir satu tahap di atas tahapnya sendiri. Kohlberg menekankan pada pendidikan moral yang menggunakan sistem kurikulum tersamar, di mana dia menekankan bahwa pengajar atau guru dalam hal ini mampu mewujudkan suatu kondisi pribadi yang mencerminkan moral terhadap peserta didik. Dalam proses penelitiannya, ia mengambil sampel anak-anak dan remaja sebagai sebuah realita di mana fase tersebut merupakan fase yang tepat dalam mengambil sebuah kesimpulan guna menemukan teori moral yang mendekati teori moral yang ideal. Kohlberg mengantisipasi atas nuansa relativitas moral yang pada saat ini didominasi oleh kaum Durkheim dan para psikologi yang beraliran relativisme ekstrim. Makanya, dalam kondisi ini, ia lebih mengambil jalan tengah. Menurutnya, dalam proses perkembangan moral di sini dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan keluarga sebagai sebuah faktor dominan dalam membentuk moralitas si anak. Maka, pendidikan umum moralitas yang ditekankan Kohlberg sangat diutamakan. Konsep pendidikan Lawrence Kohlberg. Kohlberg memulai karir ilmiahnya sebagai peneliti dalam bidang psikologi empiris. Namun, sejak awal niatnya sudah terputus dalam dunia pendidikan. Sesuai dengan teori perkembangan moral yang dikemukakannya, pendekatan Kohlberg dalam pendidikan moral disebut pendekatan kognitif developmental. Asumsi dasar dari pendekatan model tersebut adalah 1. Pendidikan moral memerlukan gagasan filosofis tentang moralitas. 2. Perkembangan moral melalui tahap-tahap kualitatif. 3. Rangsangan terhadap perkembangan moral didasarkan pada rangsangan terhadap pemikiran dan pemecahan masalah. Dalam kaitan dengan pendidikan moral, Kohlberg menawarkan metode diskusi ala Socrates yang membahas tentang isu-isu moral. Dalam metode tersebut, guru menawarkan permasalahan moral untuk dibahas oleh siswa melalui metode diskusi. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melihat dan menganalisis permasalahan moral dari perspektif dirinya, kepentingannya, norma dan nilai di masyarakat, dan lain-lain. Pada akhirnya, siswa harus menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh siswa. Apabila Kohlberg menawarkan isu moral fiktif, maka untuk konteks bangsa Indonesia perlu dikemukakan isu-isu moral kontemporer yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, yang perlu ditekankan adalah anak memiliki pengalaman yang beraneka ragam dalam masalah sosial. Anak juga harus dihadapkan pada permasalahan moral dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian, beragamnya permasalahan moral, beragamnya sudut pandang dalam memecahkan masalah moral akan merangsang perkembangan moral anak menuju ke tahap yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan salah satu aspek yang menarik perhatian Lawrence Kohlberg dengan teori The Cognitive Developmental of Moralization. Kohlberg menetapkan bahwa tujuan pendidikan moral adalah pencapaian orientasi etika universal, di mana dalam tahap ini seseorang dapat memahami, menerima, dan melaksanakan aturan berdasarkan hati nuraninya. Bahkan sangat dimungkinkan siswa mengkritisi aturan yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran demokrasi, dan prinsip-prinsip lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman dapat memahami presentasi kami dengan baik. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.